kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang kapsul. Perkenalkan, nama saya Reski Hairunisa. Perkenalkan, saya Orinawa. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Perkenalkan, nama saya Riko Sutrimo. Perkenalkan, nama saya Munizatul Latifah. Adapun pengertian kapsul menurut Formularium Nasional edisi 3 tahun 1978, kapsul adalah sediaan serbuk yang diisikan ke dalam cangkang kapsul atau berupa sediaan setengah padat yang diisikan ke dalam cangkang kapsul. Adapun keuntungan dan kerugian kapsul menurut Ansel tahun 2003, yang keuntungannya yaitu yang pertama, kapsul bentuknya menarik dan praktis. Kapsul mudah ditelan dan cepat hancur. Kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan tambahan. Kerugiannya yang pertama yaitu tidak bisa dibagi-bagi. Kedua, kapsul tidak bisa digunakan untuk balita. Yang ketiga, kapsul tidak bisa untuk zat yang gampang bereaksi dengan cangkang kapsul. Selanjutnya, macam-macam kapsul beserta keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, kapsul keras atau hard kapsul. Kapsul keras adalah kapsul yang terbuat dari cangkang keras yang umumnya dibuat dari gelatin dengan bahan obat dan bahan tambahan di dalamnya. Keuntungan dari kapsul keras yaitu memiliki biofabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan tablet. Yang kedua, memungkinkan untuk pelepasan yang cepat. Yang ketiga, mudah diformulasi. Yang keempat, multiple filling, sehingga memungkinkan untuk mencegah terjadinya invapabilitas dan memudahkan untuk kontrol pelepasan. Kerugian dari kapsul keras, yang pertama, harga relatif mahal. Yang kedua, serbuk yang terlalu banyak dapat menimbulkan masalah. Yang ketiga, perlu perhatian terhadap kelembapan dari cangkang. Kelembapan yang baik untuk cangkang yaitu 13-15%. Jika terlalu kering, cangkang akan rapuh, dan jika terlalu basah, maka cangkang akan melunak. Contoh sediaan kapsul keras yaitu obat Lindamycin 300 atau kapsul 300 mg. Selanjutnya, kapsul lunak atau soft kapsul. Menurut buku farmaseutik halaman 90, kapsul lunak merupakan kapsul yang tertutup dan berisi obat yang pembuatan dan pengisian obatnya dilakukan dengan alat khusus. Cangkangnya dibuat dari gelatin ditambah gliserin. Keuntungan dari kapsul lunak yang pertama yaitu sesuai untuk bentuk obat cair, obat mudah menguap dengan pelepasan yang cepat dan dapat memperbaiki biofabilitasnya. Yang kedua, dapat ditutup kadar udara sehingga sesuai untuk obat yang mudah teroksidasi. Yang ketiga, mengurangi debu dalam pembuatannya. Yang keempat, memungkinkan untuk mengurangi iritasi lambung. Yang kelima, tersedia dalam bentuk dan ukuran. Yang keenam, mudah ditelan. Kerugian dari kapsul lunak yang pertama lebih mahal. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan ekstraksi antara isi dan cangkang. Contoh sediaan kapsul lunak yaitu natural vitamin E atau Natur E. Adapun komponen penyusun kapsul, yang pertama itu bahan aktif, yang dimana zat yang memberikan respon terapeutik setelah dikonsumsi ke dalam tubuh dengan dosis yang sesuai. Yang kedua, bahan tambahan dalam kapsul dimasukkan untuk membantu memperbaiki keadaan formula yang kurang memenuhi persyaratan agar hasil produk kapsul dapat memenuhi kriteria yang diharapkan dan sesuai tujuan yang diinginkan. Yang pertama itu pengisi, pengikat, penghancur, pelicin, dan pelincir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan kapsul. Metode pembuatan kapsul yang pertama yaitu kapsul lunak. Kapsul lunak mempunyai dua cara. Yang pertama yaitu the plate process, yaitu dengan cara letakkan lembaran hangat gelatin di bagian dasar loyang, lalu tuangkan cairan obat, dan letakkan lapisan kedua dari gelatin. Lalu letakkan bagian atas lempengan yang berfungsi sebagai cetakan pada bagian atas. Kemudian letakkan cetakan untuk membuat bentuk yang diinginkan dan tutup kapsul secara simultan. Lalu pindahkan dan bersihkan kapsul. Yang kedua yaitu the rotary diproses.
Yang pertama, dengan cara gelatin cair dibentuk ke dalam 2 pita, lalu kedua pita dibawa bersama-sama. Selanjutnya, material yang akan diisikan diinjeksikan di antara kedua pita dan kantong-kantong gelatin yang telah terisi ditutup. Selanjutnya, kapsul keras. Cangkang kapsul keras dibuat secara mekanis dengan mencelupkan batang atau pasak sebesar ukuran yang diinginkan ke dalam wadah. Tiap lempeng dapat diturunkan secara mekanis sehingga pasak-pasaknya dapat mencelup ke dalam wadah gelatin yang meleleh pada periode tertentu. Kemudian, pasak-pasak dan lempeng diangkat perlahan-lahan dari wadah gelatin dan gelatin yang melekat dikeringkan perlahan-lahan akibat kelembapan udara. Jika sudah kering, tiap bagian dirapikan sesuai dengan panjangnya. Kedua bagian dipertemukan dengan menggunakan mesin. Selanjutnya, proses pembuatan cangkang kapsul menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 2. Pembuatan cangkang kapsul dibuat dengan cara dicelupkan pin ke dalam larutan gelatin, kemudian gelatin dikeringkan, dirapikan, dan dilepaskan pin tersebut, kemudian ditutup dan diletakkan. Metode pengisian kapsul menurut Ansel 2000. Yang pertama, ambil sejumlah kapsul yang akan diisi obat dari tempat persediaan. Yang kedua, serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul disimpan di atas kertas bersih atau lempeng keras atau lempeng porselin. Yang ketiga, badan kapsul yang kosong dipegang antara jempol dan telunjuk tangan, lalu ditekan-tekan atau dipukul-pukul secara vertikal kepada serbuk sehingga terisi penuh. Selanjutnya, evaluasi sediaan kapsul. Evaluasi sediaan kapsul meliputi yang pertama, uji keseragaman bobot kapsul. Dilakukan dengan sesuai persyaratan di Farmakope Indonesia edisi 3, 1979, yaitu kapsul yang berisi obat kering, ditimbang 20 kapsul, kemudian ditimbang lagi kapsul satu persatu. Isi semua kapsul dikeluarkan dan ditimbang seluruh bagian cangkang kapsul. Bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul dihitung. Perbedaan dalam persen bobot tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari yang diterapkan. Selanjutnya, uji waktu hancur kapsul. Menurut ilmu resep halaman 62, dilakukan dengan menggunakan alat seperti pada pengisian waktu hancur tablet, kecuali dinyatakan lain, waktu yang diperlukan untuk menghancurkan seluruh kapsul tidak boleh lebih dari 15 menit. Cara pengisian waktu hancur. Yang pertama, masukkan 5 butir kapsul dalam keranjang. Yang kedua, naik turunkan keranjang secara teratur 30 kali tiap menit. Yang ketiga, kapsul dinyatakan hancur jika sudah tidak ada lagi bagian kapsul yang tertinggal di atas kasa. Yang keempat, waktu yang selama hancur dinyatakan sebagai waktu hancur kapsul yang bersangkutan. Yang kelima, memenuhi syarat Farmakope Indonesia jika waktu hancurnya tidak lebih dari 15 menit. Alat yang digunakan yaitu disintegration tester. Selanjutnya, uji keseragaman sediaan. Menurut ilmu resep halaman 62, terdiri atas keseragaman bobot untuk kapsul lunak dan keras. Prosedurnya yaitu, yang pertama dipilih 30 kapsul, yang kedua ditentukan kadarnya. Syaratnya yaitu, sekurang-kurangnya 10 kapsul harus mengandung antara 85-115% dari kandungan yang seharusnya, dan tidak satupun berada di bawah 75% dan di atas 125%. Yang kedua, sekurang-kurangnya 27 kapsul berada pada nilai antara 85-115% dan tidak satupun di luar nilai 75-125%. Selanjutnya, uji disolusi. Dilakukan untuk kapsul gelatin keras, alatnya yaitu alat tipe 1 metode keranjang, alat tipe 2 metode dayung. Persyaratan dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 85% dari jumlah yang tertera di etiket. Itulah tadi materi yang telah kami bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.